Selamat datang di kanal YouTube Philly Features. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari salah satu indikator yang mungkin Bapak Ibu sendiri sudah mulai menggunakannya, yaitu support dan juga resistance. Gitu. Nah, secara istilah ya, konsep support dan resistance itu digunakan untuk merujuk pada tingkat harga tertentu. Nah, cara menambahkannya kepada chart di Philip Nova, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akses ke Philip Nova, bisa langsung buka dulu chartnya di sebelah kiri di bagian watchlist, kemudian klik kiri, nanti akan muncul menu chart ya, nanti akan pindah ke sebelah kanan yaitu di panel view. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengarahkan ke bagian panel view ya. Di panel view ini nanti Bapak Ibu bisa langsung besarkan di bagian kanan atas ini ya. Kemudian setelah chartnya sudah diperbesar, sekarang waktunya menambahkan indikator support dan resistance. Nah, sini akan sedikit berbeda jika dibandingkan dengan indikator teknikal, di mana kita tidak menggunakan tombol add indicator di menu toolbar, melainkan kita akan menggunakan menu drawings. Nah, ada di sebelah kanan sini, kemudian diklik kiri, nanti muncul ada pilihan apa saja dan kita akan menggunakan geometric drawings ya. Nah, tinggal diklik kiri, karena kita bahasnya support dan resistance, kita membutuhkan garis horizontal ya. Nanti tinggal diklik kiri. Nah, sudah siap nih. Tinggal mau di mana kita mau menaruhnya. Oke. Kita ambil contoh, kita mau membahas support dulu ya. Nah, kita ambil contoh, misalkan saya taruh di sini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa langsung setting ya pengaturan dengan cara klik kiri klik kanan di bagian garis horizontal yang Bapak Ibu sudah masukkan. Lalu kemudian klik setting. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung merubah referensi atau pengaturan dari garis-garis baik itu resisten maupun support. Ya, dalam hal ini karena kita membahas support, maka kita bisa ganti warnanya misalkan menjadi warna merah gitu ya. Kemudian ketebalannya bisa kita perbesar menjadi lebih tebal sedikit ya. Garisnya misalkan kita tetap garis solid ya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mau menyeting atau merubah pengaturan untuk setiap kali Bapak Ibu melakukan garis itu langsung menempel di candlestick, bisa langsung klik always ya. Tapi dalam hal ini saya biarkan saja ya magnetnya. Jadi kita biarkan saja, kemudian atau bisa langsung diketik saja ya di level berapa Bapak Ibu mau menaruhnya, atau bisa cari secara manual. Kemudian klik apply. Nah, nanti settingannya akan tersimpan begitu. Nah, ini kita udah dapat garis support. Oke, satu-satu ya. Jadi support ini adalah tingkat harga tertentu yang diyakini sebagai titik terendah pada suatu masa. Jadi keberadaan support ini berfungsi untuk menjaga supaya harga tidak terlalu jatuh ke bawah ya. Biasanya harga ini cenderung akan rebound setelah menyentuh level support ya. Jadi asumsinya ketika kita menggunakan support itu, ketika harga melemah, kemudian ada garis support ya, biasanya cenderung harga itu akan rebound karena bisa dinilai terlalu murah. Kemudian selanjutnya adalah resistance. Caranya gimana? Cara pertamanya kita bisa menggunakan kayak tadi, geometric line, kemudian horizontal line, atau dengan cara lain kita bisa langsung klik kanan di garis horizontal yang sudah kita buat. Kemudian ada pilihan clone ya. Clone ini berarti kita mengcopy paste dari suatu indikator. Nah, ketika clone tinggal kita geser saja, kita drag saja ke atas. Misalkan kita mau membahas resistance ya. Nah, kita taruh atas, kemudian karena ini kita membicarakan dengan resistance, kita bisa men-setting menjadi warna lain. Misalkan saya menggunakan warna hijau contohnya. Nah, sudah terganti. Nah, jadi berbalikan dari support ya, ini resistance bagian atas ini. Resistance ini merupakan kebalikan dari support, artinya tingkat atau area ya, suatu area tertinggi pada suatu masa ya. Jadi kalau misalkan support itu level terendahnya, sedangkan resistance merupakan level tertingginya. Jadi ketika harga sudah mencapai titik atau level resistance ya, biasanya harga ini akan turun setelah menyentuh level tersebut gitu. Nah, berbicara dengan resisten dan juga support, sebenarnya ada manfaat atau fungsi yang kita bisa manfaatkan dari indikator ini. Tentunya untuk menentukan entry dan exit, ya, sinyal beli dan juga sinyal jual. Ya, dalam trading, support dan resisten merupakan alat bantu analisa untuk melakukan kegiatan menjual atau membeli suatu aset. Contohnya, nah ini kan sebenarnya awalnya resisten, kemudian breakthrough. Nah, itu kita bisa melakukan cloning kembali, menaruh resisten di level yang selanjutnya. Nah, jadi garis resistance ini digunakan para trader untuk mulai melakukan penjualan dengan harapan pergerakan harga setelah menyentuh garis resistance akan melakukan koreksi dan bahkan memiliki kecenderungan mengalami pelemahan. Jadi ketika suatu harga itu dalam tren kenaikan begitu ya, kita sudah menaruh level resistance ya, contohnya di sini. Nah, jadi biasanya
pergerakan harga itu akan cenderung terkoreksi ketika sudah menyentuh atau melewati sedikit di area resistance tersebut gitu. Sama halnya kalau misalnya kita berbicara tentang support ya. Kita tarik lagi garisnya. Nah, ini kan sebenarnya pergerakan harga ini sudah terkoreksi ya dari titik resistance-nya, kemudian terkoreksi sampai ke bawah ini. Nah, jadi garis yang sudah ditembus resisten sebelumnya itu bisa dikatakan menjadi support juga ya. Jadi support resisten ini sebenarnya bersifat variatif begitu ya. Jadi nggak hanya support akan menjadi selamanya support, tapi support itu bisa menjadi resistance dan juga sebaliknya, resisten juga bisa bergerak seperti support. Nah, dalam hal ini ketika harga ini terkoreksi begitu ya, kemudian melemah ya, terkoreksi atau melanjutkan pelemahan, biasanya level support inilah yang menahan pelemahan lebih lanjutnya. Dan ternyata kalau misalnya kita lihat pergerakannya cenderung rebound dari ketika candlestick itu menyentuh garis support itu sendiri yang sudah kita buat. Nah, jadi sebenarnya kunci dari menggunakan resisten dan support ini adalah bukan berarti ya harga sebuah produk atau aset itu tidak bisa naik atau breakthrough turun melampaui garis ya, sebagaimana pasar konvensional, pasar modal atau komoditi juga memiliki dinamika sendiri. Artinya akan ada kemungkinan terjadinya breakout pada garis resistance ya maupun support. Baik, demikianlah penjelasan indikator teknikal. Bagi yang penasaran dan ingin mulai trading dengan Philip Nova, bisa langsung klik link di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus update video dari kanal YouTube Philip Futures. Terima kasih, sampai jumpa.